Analisis faktor lingkungan eksternal warung abnormal oleh Fathia Sofwa Karim. Warung Abnormal adalah franchise lokal yang didirikan oleh Cita Rasa Prima Group pada tahun 2014. Pertama kali didirikan di Bandung dan saat ini sudah tersebar di 33 kota di seluruh Indonesia dan memiliki 80 gerai. Analisis pestel adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis dengan memecah peluang dan risiko menjadi faktor-faktor yang terdiri dari faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor lingkungan, dan faktor hukum. Berikut ini adalah hasil analisis pestel dari warung abnormal. Faktor lingkungan eksternal yang pertama adalah faktor politik. Faktor politik yang pertama adalah diterapkannya PSBB di Kota Bandung. Jam operasional warung abnormal dibatasi hanya sampai jam 8 malam dan pengunjung dibatasi hanya 30%. PSBB menjadi ancaman bagi warung abnormal karena toko jadi tutup lebih cepat dan jumlah pengunjung yang datang berkurang yang mengakibatkan turunnya penjualan. Faktor politik yang kedua adalah adanya pembayaran pajak secara online dan juga Perda Bandung nomor 20 tahun 2011 tentang pajak restoran. Peluangnya adalah memudahkan restoran untuk membayar pajak dan menambah kepercayaan serta citra perusahaan dengan taat membayar pajak. Hal ini menjadi ancaman karena adanya kemungkinan data perusahaan bocor ke publik. Faktor politik yang ketiga adalah penyelenggaraan IFNA. Pameran ini menyediakan informasi tentang kemudahan izin usaha, cara ekspansi, dan peluang bisnis luar negeri bagi waralaba di Indonesia. Faktor lingkungan eksternal yang kedua adalah faktor ekonomi. Peluang dari faktor ekonomi adalah memiliki prospek yang bagus di tahun 2021, pendapatan per kapita di Kota Bandung yang tinggi, dan meningkatnya disposable income. Peluang tersebut didapat dari penjualan F&B tahun lalu yang cenderung stabil, dan juga pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi meningkatkan konsumsi masyarakat di Bandung. Ancamannya adalah perubahan ekonomi makro dan inflasi setelah pandemi, karena mengurangi daya beli konsumen yang akan merugikan warung abnormal. Faktor lingkungan eksternal yang ketiga adalah faktor sosial. Dan saat ini orang memilih untuk nongkrong di tempat yang unik dan instagramable. Juga, mereka mengunjungi tempat yang ramai di media sosial. Banyaknya vegan dan vegetarian membuka peluang bagi warung abnormal untuk menyediakan menu vegan, vegetarian, non-dairy maupun gluten-free. Berdasarkan demografis, remaja, dewasa, usia 18-24 tahun, pria dan wanita, siswa, mahasiswa, dan karyawan yang tertarik untuk nongkrong di kafe yang menawarkan tempat dan makanan yang unik dengan harga yang terjangkau. Berikut adalah hasil survei BPS Kota Bandung pada tahun 2018. Dalam menjalankan bisnisnya di Bandung, warung abnormal memiliki peluang yang sangat besar karena target dan segmentasi mereka sesuai dengan hasil survei BPS Kota Bandung. Faktor lingkungan eksternal yang keempat adalah faktor teknologi. Faktor teknologi terdiri dari supply chain management system and easy payment dan ordering system sebagai peluang dan tren teknologi yang berubah-ubah dan mudah usang sebagai ancaman. Penerapan teknologi menjadikan pengelolaan lebih efektif dan hemat biaya dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan teknologi juga akan membuat pelanggan senang jika penghematan biaya menghasilkan penurunan harga, diskon, dan atau kampanye promosi yang akan menguntungkan mereka dari waktu ke waktu. Teknologi komputasi baru dapat memaksimalkan produktivitas pemasaran dan penjualan secara online, serta meminimalkan biaya operasional. Faktor lingkungan eksternal yang kelima adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang pertama adalah ancaman food waste management di Bandung yang masih rendah. Pengolahan sampah makanan yang tidak optimal mengancam kesehatan dan kebersihan masyarakat di Kota Bandung. Hal ini tentunya menjadi ancaman pula bagi warung abnormal. Jika tidak mengolah sampah dengan baik, restoran, hotel, dan rumah makan yang ada dapat ditutup karena mencemarkan lingkungan di sekitar Bandung. Untuk menghindari ancaman tersebut, warung abnormal harus memiliki strategi dan sistem pengolahan sampah pribadi yang baik. Faktor lingkungan yang kedua adalah fenomena bencana alam seperti banjir dan longsor. Fenomena ini dapat menghambat supply chain warung abnormal di Bandung, karena banjir dan longsor yang sering terjadi dapat menutup banyak jalur distribusi. Jika supply chain terhambat, maka bahan baku makanan bisa busuk karena terlambat diantar dan merugikan perusahaan dari segi waktu dan biaya. Faktor lingkungan yang ketiga adalah munculnya gerakan yang menolak animal cruelty. Ini bisa menjadi peluang dan ancaman sekaligus. Akan menjadi peluang jika abnormal menyediakan menu dan makanan yang memang free animal cruelty. Dan akan menjadi ancaman jika abnormal terang-terangan menolak gerakan tersebut atau menggunakan produk yang tidak free animal cruelty di bahan utama makanan atau minumannya.
Faktor lingkungan eksternal yang keenam adalah faktor hukum. Faktor hukum yang pertama adalah melakukan sertifikasi halal MUI sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas makanan yang baik, layak, dan halal sekaligus meningkatkan kepercayaan pembeli dan pelanggan. Perizinan dagang di negara lain sebagai peluang dan ancaman. Perizinan menjadi hal utama bagi wartawan formal yang merencanakan ekspansi ke negara-negara di Asia, karena regulasi perizinan dan restoran atau kafe berbeda-beda di setiap negara. Itulah hasil analisis faktor eksternal luar abnormal dengan menggunakan analisis PESTEL yang saya lakukan.